86. Bantuannya, 87 jalan kuda. 86. Kembali disergap investigasi, seorang pria mengamuk menggunakan senjata tajam hingga membunuh ibu kandungnya di Kediri, Jawa Timur. Pelaku juga menganiaya pamannya hingga tewas serta seorang warga. Warga digemparkan dengan tewasnya muslimah yang dibunuh oleh Naim, anak kandungnya sendiri, di Desa Tambakrejo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Usai membunuh ibunya dengan senjata tajam, pelaku keluar dari rumah dan menganiaya pamannya hingga tewas. Seorang warga juga ikut terluka terkena amukan pelaku. Pelaku kemudian ditangkap warga dan ditahan di Mapores Kediri. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku diduga menderita gangguan jiwa. Keterangannya anak itu memang tidak ada gangguan jiwa. Jadi gangguan jiwa yang sudah lama, cuman selama ini hanya berobat aja ke puskesmas. Tadi pagi itu barusan diajak Pak Kadesnya untuk berobat ke puskesmas. Jadi jenazah kedua korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kediri untuk divisum. Sementara pelaku akan menjalani pemeriksaan kejiwaan. Dari Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio melaporkan. Seorang bocah berusia 9 tahun dibunuh kakak sepupunya di jurang hutan Banjarnegara, Jawa Tengah karena handphone. Pelaku kecanduan game online membunuh untuk merampas handphone korban. Pelaku menjebak korban diajak memancing dalam hutan. Rokib setiap hari masih menengok makam Rian di TPU Wanareja, Banjarnegara, anak satu-satunya yang tewas dibunuh Wahyudi, kakak sepupunya. Bagi orang tuanya, meski Rian anak tunggal, namun sudah mandiri. Setiap hari, Rian di rumah sendiri, ditinggal orang tuanya bekerja dari pagi hingga sore. Mayat Rian, bocah berusia 9 tahun, diangkat warga dan relawan gabungan dari jurang sedalam 200 meter, hutan Lemah Putih, Wanareja, Banjarnegara. Rian hilang sejak sehari sebelumnya, ditemukan sekitar pukul setengah 6 pagi. Warga harus menyusuri hutan sejauh 2 km sampai lokasi temuan mayat. Penemuan mayat berawal dari bungkus kacang yang tertinggal. Akhirnya ditemukan barang bukti, sandal jepit dan snack, makanan kecil, jajanan. Lokasi tersebut menjadi acuan atau tumpuan untuk mencari anak tersebut. Pencarian ke hutan dilakukan karena warga sempat melihat Rian bersama Wahyudi, kakak sepupunya, pergi naik perbukitan pinus. Itu yang bernama Rian. Dibawa sama Wahyudi. Itu ke arah berhutani, hutan pinus. Di situ anak tersebut yang membawa, dia kembali pulang. Ada saksi yang melihat itu dia membawa tapi pulangnya sendirian. Namun Wahyudi sempat mengelak pergi bersama Rian. Berinisiatif datang ke rumahnya untuk menggerebek atau menemukan Wahyudi itu untuk menunjukkan ke arah yang tadinya Wahyudi itu membawa anak tersebut. Dan setelah itu digali informasi sedalam-dalamnya, dia tidak mengaku. Sampai malam tetap tidak mengaku. Wahyudi baru mengakui membunuh Rian setelah di kantor polisi. Setelah di situ dia mengaku bahwa saya telah membunuh Rian, saudara Rian, dan antara Wahyudi dan Rian itu masih famili. Hubungan antara sepupu. Iya, betul seperti itu. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Wahyudi mengaku menginginkan handphone adik sepupunya karena lebih bagus. Tersangka ini bertemu dengan korban, di mana korban memiliki sebuah HP,
di mana HP yang dimiliki oleh korban itu sangat berbeda sekali dengan pelaku, sehingga pada saat itu juga mungkin terbesit daripada pelaku menginginkan HP yang dimiliki oleh korban. Wahyudi selama ini kecanduan game online. Namanya pengen, Pak. Oh, udah saking pinginnya gitu. Enggak, Pak. Sudah seperti apa sih kecanduannya jenengan sama game itu? Udah sangat ya gimana, Pak ya? Udah pengen buat main gitu. Keseharian gitu ya. Enggak, Pak. Wahyudi merencanakan membunuh Rian. Oh, itu aku ajak mancing, Pak. Diajak mancing. Iya, Pak. Diajak mancing. Jauh nggak tempatnya? Lumayan, Pak. Katanya jenengan juga bawa jajan, snack. Oh, itu snacknya beli di mana itu? Di warung, Pak. Lah kan itu katanya tadi mancing, saat pindah tempat tadi nggak jadi mancing kan jenengan ya. Lah itu malah ke hutan bujuknya gimana? Itu ngajak ke wisata, Pak. Oh, ngajak ke wisata. Iya. Korban sehari-hari ditinggal bekerja orang tuanya, handphone diberikan untuk belajar. Orang tua tidak pernah mengetahui Rian bermain dengan Wahyudi. Enggak juga itu. Kalau tersangka main sama anak saya itu cuma kebetulan main. Cuma kebetulan aja ya. Kebetulan aja. Nah, ini selama ini hubungannya gimana Pak sama keluarga tersangka itu? Kan katanya masih saudara. Ya, kalau sama keluarganya sih kadang biasa sini. Ya. Orang tua korban selama ini tidak memiliki masalah, bahkan menyayangi pelaku sejak balita. Hubungan sini nggak pernah, itulah orangnya kan pendiam. Ya nggak pernah main ke sini atau gimana komunikasi sama keluarga sini ya kok tidak ada. Oh, nggak ada komunikasi sama jarang. Dia berarti jarang keluar rumah gitu ya Pak? Iya. Wahyudi berdalih, handphonenya rusak sehingga tega membunuh Rian. Ini HP rusak dan memang kebiasaannya kecanduan game online karena HP dia rusak. Apakah pembunuhannya ini direncanakan atau cuma sekedar mau melukai Pak? Berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa tersangka ini sudah merencanakan 1 minggu sebelum kejadian pembunuhan, yaitu tersangka sudah mempersiapkan golok berada di TKP 1 minggu sebelum kejadian. Hasil penyelidikan polisi, tersangka meminta korban bermain ke rumahnya. Pelaku mengajak korban untuk datang ke rumahnya. Akhirnya disepakati mereka berdua datang ke rumah. Di sana di rumah tersangka terdapat ada beberapa keponakan yang bermain game juga pada saat itu. Nah, pada saat itu juga mungkin terbesit juga menginginkan HP karena HP yang dimiliki oleh tersangka itu rusak. Karena memang dari hasil pemeriksaan, tersangka ini memiliki kecanduan bermain game online. Sekitar pukul 8:30 pagi, Wahyudi mengirim pesan di handphone meminta Rian bermain ke rumahnya karena sepupu lain sudah berkumpul. Rian datang membawa handphone dan bermain game bersama. Sekitar pukul 9, Rian dibujuk Wahyudi ikut memancing diboncengkan sepeda motor. Di perjalanan, Wahyudi membatalkan memancing dan mengajak Rian pergi ke hutan, sementara sepeda motornya ditinggal di masjid. Di tepi tebing tengah hutan, Wahyudi mengajak Rian menikmati makanan kecil. Wahyudi membawa senjata tajam yang digunakan untuk menganiaya Rian dan merampas handphone, kemudian membuang ke dalam jurang. Wahyudi pulang menyimpan handphone Rian dan pergi ke kebun orang tuanya. Warga yang mencari Rian menemui Wahyudi dan pura-pura tidak mengetahui. Tersangka terancam hukuman seumur hidup dengan barang bukti, senjata tajam, handphone, serta sandal korban. Menurut psikolog anak dan remaja Ita Biliana Hadiwijoyo, game online akan mempengaruhi perilaku dan emosi, kebiasaan apa yang dimainkan. Dari game online akan mempengaruhi perasaan bisa bahagia atau emosi jika diberhentikan baik diminta ataupun karena alat yang digunakan rusak.
Dia mendorong si seseorang ini untuk melakukan tindakan-tindakan yang menjurus ke arah kriminal gitu ya. Demi usianya masih di bawah 20 tahun, proses pengambilan keputusannya memang belum optimal ya, kemampuannya memang belum mencapai fungsi sepenuhnya gitu. Sehingga segala keputusan perilakunya dia juga lebih dipengaruhi oleh emosi. Mobil polisi pengawal Gubernur Jambi menabrak 3 kendaraan di jalan kota Jambi. Akibatnya salah satu pengendara motor luka parah. Sergap investigasi kembali usai jeda berikut.